Bumi dan bulan memiliki jarak yang tak selalu konstan. Pelan-pelan, planet hunian manusia dan satelitnya itu mulai menjauh seiring waktu. Misi Apollo pada 1960 menempatkan reflektor di permukaan bulan untuk mengetahui jaraknya dengan bumi berdasarkan Lunar Laser Ranging Experiment. Bisa diketahui perubahan jarak antara bumi dan bulan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk bisa dipantulkan kembali ke reflektor. Dari pengukuran yang berulang diketahui, bulan terus menjauhi bumi. Kecepatannya cukup lambat, sekitar 3,8 cm per tahun. Ternyata menjauhnya bulan dari bumi memiliki dampak di masa depan dan dirasakan umat manusia. Menurut IFL Science, gerhana matahari total yang tidak bisa dilihat lagi dari bumi karena ukuran bulan yang makin mengecil. Berbeda dengan sekarang, ukuran bulan hampir sama dengan matahari. Hal ini membuat fenomena gerhana matahari total masih bisa terlihat dari bumi. Sebagai informasi, jarak dengan matahari mencapai 400 kali lebih. Jauh dari bumi dan bulan, diameternya juga mencapai 400 kali lebih besar. Bahkan, ukuran bulan jauh lebih besar pada 4 miliar tahun lalu. Saat belum menempati orbitnya sekarang, ukuran bulan nampak 3 kali lebih besar dari sekarang. Seiring berjalannya waktu, jumlah dan frekuensi gerhana matahari total berkurang. Sekitar 600 juta tahun lagi, bumi akan melihat keindahan gerhana matahari total untuk terakhir kalinya, kata ilmuwan NASA Richard Van Rock pada ke-2017. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap temuan adanya aktivitas penukaran miliaran rupiah ke mata uang asing yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Temuan tersebut muncul dalam proses penelusuran dan analisis transaksi keuangan yang tengah dilakukan lembaga anti rasuah. KPK menegaskan bahwa penelusuran ini masih berada pada tahap pendalaman guna memastikan asal-usul dana serta tujuan penukaran valuta asing tersebut. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai penetapan status hukum, dan KPK menekankan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi transaksi keuangan pejabat publik, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam menelusuri aliran dana yang dinilai tidak wajar. Ikuti terus perkembangan beritanya agar tidak ketinggalan update terbaru. Jaksa KPK menyatakan keberatan Munarman menjadi pengacara mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker. Jaksa KPK menyoroti status Munarman yang pernah dihukum 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana terorisme. Kami dapat informasi dan mengetahui bahwa salah satu advokat terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 5484 K atau P 2022 atas nama Munarman, dan di situ ada diputus oleh Mahkamah Agung selama 3 tahun, ujar Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 2 Februari tahun 2026. Majelis Hakim lalu mengecek surat kuasa Munarman. Hakim menyatakan dokumen Munarman seperti berita acara sumpah bas, kartu tanda anggota KTA dan legal standing masih valid. Hakim meminta tanggapan dari Munarman terkait keberatan tersebut. Munarman mengatakan hak dirinya sebagai advokat tidak dicabut. Tapi, kalau JPU mempersoalkan bahwa saya pernah dihukum, itu betul. Saya pernah dipidana, itu betul. Tetapi itu tidak mencabut hak saya. Hak keperdataan saya untuk melakukan profesi saya maupun di dalam sidang perkara saya dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak ada satupun klausul yang mencabut hak-hak saya sebagai profesi saya sebagai advokat, ujarnya. Munarman mengatakan paspornya juga tidak dibatalkan. Jaksa KPK tetap keberatan dan menanyakan apakah ada surat izin beracara untuk sidang yang dikeluarkan oleh kantor advokat Munarman. Kami di sini menanyakan apakah ada surat dari kantor advokat dari pengacara advokat Munarman ini menyatakan bahwa berdasarkan putusan ini dan sesuai dengan bunyi undang-undang ini, dipersilakan untuk beracara seperti yang disebut dalam undang-undang, ujar Jaksa KPK. Munarman yang merupakan mantan pentolan FPI mengatakan pemberhentian advokat harus melalui Mahkamah Kehormatan dan pencabutan berita acara sumpah. Dia menyebut advokat tidak dihentikan hanya karena menjalani proses hukum. Yang kedua, basnya dicabut sebagaimana pernah terjadi di kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Jadi, tidak ada otomatis orang berhenti karena menjalani proses hukum. Karena advokat itu, sekali lagi adalah profesi yang harus melalui pemberhentiannya. Proses organisasi pemberhentian melalui mahkamah, kehormatannya, dan pencabutan berita acara sumpahnya, ujarnya. Majelis Hakim menyatakan, hingga saat ini tidak menerima informasi terkait pemberhentian izin advokat Munarman. Majelis mengatakan keberatan jaksa KPK tetap akan dicatat dalam persidangan. Sehingga demikian, oleh karena sampai dengan saat ini, majelis tidak mendapatkan informasi baik dari instansi kami secara vertikal maupun ada bukti pencabutan atas berita acara sumpah dan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi dan dari organisasi profesi yang bersangkutan juga tidak ada pencabutan KTA, kata Hakim. Apapun hak penuntut umum untuk mengutarakan penilaiannya menjadi hak penuntut umum dan dicatat dalam berita acara persidangan hari ini, begitu ya? Cukup? Imbu Hakim. Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan para terdakwa memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi. K3 memberikan uang total 6,5 miliar, kasus ini terjadi sejak 2021, atau sebelum Noel menjabat Wamenaker. Pemerasan terus berlanjut hingga Noel menjadi Wamenaker. Noel, yang mengetahui pemerasan itu, meminta jatah 3 miliar rupiah. Noel juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor Ducati Scrambler. Jaksa mengatakan gratifikasi itu diterima Noel dari pihak swasta dan anak buahnya di Kemenaker.